Pemirsa, 2 rumah warga ludes terbakar di Balikpapan, Kalimantan Timur. Peristiwa terjadi saat penghuni rumah tengah lelap tertidur. Tanggal 11 April 2022. 2 unit rumah di Balikpapan, Kalimantan Timur dini hari tadi ludes terbakar. Kobaran api menghanguskan rumah warga yang terletak di permukiman padat penduduk di Margomulyo, Gunung 4, Balikpapan, Kalimantan Timur. Bangunan rumah yang terbuat dari material mudah terbakar membuat kobaran api membesar. Api akhirnya berhasil dipadamkan selama 1 jam setelah petugas pemadam kebakaran mengerahkan 6 unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi. Beruntung api tidak meluas membakar bangunan sekitar dan penghuni rumah yang tengah tertidur berhasil menyelamatkan diri. Asalnya sih dari muslimah karena dia jualan kan. Oh, dari depan ya berarti ya? Ini rumahnya semuanya ada isinya? Alhamdulillah ada. Cuma karena orang tua kan sama muslimah kan janda juga bisa. Jadi dia kalang kabut lari ketakutan semua. Pihak kepolisian tengah menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian yang ditimbulkan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo melantik anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu yang baru di Istana Negara, Jakarta. Seluruh anggota akan langsung bekerja menyiapkan tahapan pilkada serentak dan pemilu presiden 2024. Mengucapkan sumpah janji. Presiden Joko Widodo resmi melantik 7 anggota Komisi Pemilihan Umum terpilih serta 5 anggota Badan Pengawas Pemilu terpilih periode 2022-2027. Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta, Selasa siang. Selanjutnya seluruh anggota KPU dan Bawaslu akan langsung bekerja menyiapkan tahapan pilkada serentak serta pemilu presiden 2024 yang diprediksi akan memakan biaya 110,4 triliun rupiah. Pelantikan ini juga menunjukkan sikap presiden yang memastikan tidak ada penundaan pemilu. Adapun para anggota KPU dan Bawaslu ini terpilih usai mengikuti serangkaian uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Mereka berasal dari latar belakang berbeda-beda, di antaranya Peraturan perundang-undangan. dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Dewan Perwakilan Rakyat resmi mengesahkan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI ke-19 masa sidang 2021-2022. Rancangan undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang.
Ketuk palu pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS menjadi undang-undang disambut riuh tepuk tangan peserta rapat paripurna yang dilangsungkan Selasa pagi. Tidak hanya anggota dewan, komunitas dan aktivis perempuan yang hadir turut berbahagia. Ditemui usai rapat paripurna, Menteri PPPA Bintang Puspayoga mengapresiasi keputusan Dewan Perwakilan Rakyat ini. Kita menyampaikan apresiasi ya, ini luar biasa sinergi kolaborasi yang kita lakukan baik dari pemerintah, demikian juga komitmen yang luar biasa dari DPR RI dan tentunya pendampingan dari teman-teman masyarakat sipil. Akhirnya penantian yang sangat amat panjang hari ini bisa kita sahkan. Hal senada disuarakan Ketua Komnas Perempuan yang turut hadir dalam rapat paripurna hari ini. Kami sangat apresiasi bahwa akhirnya kita memiliki sebuah payung hukum yang baik, yang bisa memberikan terobosan dalam proses penanganan, terutama bagi perempuan korban kekerasan seksual, karena kita tahu memang yang lebih banyak menjadi korban adalah perempuan dan anak. Nah, kita seperti disampaikan Ibu Bintang, Ibu Menteri, kita masih punya PR untuk memastikan bersama bahwa undang-undang ini bisa diimplementasikan dengan baik. Salah satu hal yang harus segera kita antisipasi adalah lonjakan pengaduan kasus, karena pasti korban merasa jauh lebih dikuatkan dengan hadirnya undang-undang. Dengan disahkannya Undang-Undang TPKS ini, kedepannya diharapkan perempuan yang mengalami tindak kekerasan seksual dapat merasakan keadilan hukum. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terbaru terkait ricuhnya demonstrasi mahasiswa kemarin, kita sudah terhubung dengan Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Gatot Replihandoko. Selamat sore, Pak Gatot. Selamat sore, Mas Wilson, Mbak Siva. Ya, Pak Gatot. Ya, polisi menyebut bahwa aksi mahasiswa kemarin ditunggangi oleh kelompok-kelompok tertentu. Apakah kelompok-kelompok tersebut sudah berhasil diidentifikasi, Pak? Baik, Mbak. Jadi perlu kami sampaikan bahwa kegiatan demo kemarin itu dilaksanakan oleh beberapa elemen. Jadi tidak hanya dari mahasiswa. Nah, dari kelompok mahasiswa itu pada pukul 4 itu sudah membubarkan diri setelah bertemu dengan perwakilan dari DPR dan langsung juga dengan Bapak Kapolri. Itu sudah kembali. Nah, kejadian kericuhan itu terjadi pada saat mahasiswa sudah, teman-teman mahasiswa atau adik-adik mahasiswa sudah kembali ke tempatnya masing-masing. Jadi ada ketemulah beberapa kelompok masyarakat yang saat ini masih didalami oleh penyidik dan oleh Polda Metro Jaya. Baik, kelompok masyarakat ini apakah memang tergabung dalam organisasi tertentu, Pak, yang memang sengaja masuk ke rombongan mahasiswa untuk melakukan demonstrasi? Ya, kalau kami menilainya memang setiap demo, kelompok-kelompok ini pasti akan selalu berusaha untuk masuk ke dalam lingkup dari peserta demo. Namun biar bagaimanapun juga, Polri tetap melakukan penyidikan, dalam hal ini Polda Metro Jaya, untuk terus melakukan pemeriksaan atau penyelidikan dari kelompok-kelompok tersebut yang nantinya harus dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan apabila sudah dilakukan penangkapan. Demikian. Ya, hingga saat ini sudah berapa banyak pihak yang ditangkap oleh polisi terkait aksi kericuhan ini, Pak? Jadi kalau yang terjadi di Polda Metro kemarin, di wilayah Polda Metro, itu ada 946 orang yang dipastikan bukan dari mahasiswa. Nah, ini sebagian sudah dimintai keterangan dan sudah dikembalikan kepada keluarganya masing-masing. Demikian. Baik, Pak Gatot, salah satu yang menjadi perhatian dari warga juga adalah saat aksi Ade Armando, dosen UI ini dianiaya oleh sejumlah oknum. Sudah diketahuikah, Pak, siapa-siapa saja yang menganiaya Ade Armando, Pak? Baik, Pak, sampai saat ini Mas, penyidik dari Polda Metro masih melakukan pengejaran dan pencarian terhadap pelaku yang identitasnya sudah dikantongi oleh penyidik. Ini mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa diamankan dan diperiksa untuk diketahui motifnya nanti, Pak.
Ya, dari hasil pemeriksaan polisi sebetulnya apa pemicu terjadinya penganiayaan terhadap Ade Armando ini, Pak? Ini nanti bisa diketahui setelah pelakunya bisa kita amankan tentunya. Baik, tapi secara kronologi apakah sudah bisa meminta keterangan dari Ade Armando sebenarnya bagaimana sehingga pemicunya sehingga dia menjadi korban penganiayaan, Pak? Sampai saat ini, Mas, Saudara Ade Armando masih dilakukan perawatan, jadi belum bisa untuk dimintai keterangan. Apabila nanti sudah dimintai keterangan, tentunya akan membantu mendukung dari teman-teman penyidik untuk bisa segera mengungkap peristiwa yang dialami oleh Saudara Ade Armando. Ya. Mengapa Ade Armando bisa berada di lokasi demo saat itu, Pak? Ya. Nanti kita minta keterangan dari yang bersangkutan setelah bersangkutan sudah bisa diminta keterangan. Baik, tadi sudah ada 946 orang yang diperiksa oleh pihak kepolisian terkait kerusuhan. Saat ini apakah sudah ada yang ditahan oleh pihak kepolisian atau dijadikan tersangka, Pak, menjadi provokator dalam kerusuhan ini? Sampai saat ini ada beberapa yang sudah dikembalikan dan ada beberapa yang masih dimintai keterangan. Kita kan berlaku 1 kali 24 jam. Demikian masih ada waktu bagi penyidik untuk menetapkan apakah yang diamankan itu ditetapkan sebagai tersangka atau tidak. Baik, Pak Gatot, selain penganiayaan Ade Armando yang menjadi perhatian kemarin adalah pembakaran pos polisi di Jakarta. Bagaimana sebetulnya kronologinya dan apakah sudah ada pihak-pihak yang ditangkap? Jadi terkait dengan pembakaran pospol yang ada di Pejompongan, itu adalah rute daripada massa yang sudah melakukan demo di DPR. Itu dia kembali, massa bergerak. Nah, setelah waktu berbuka puasa itu sekitar jam 6 atau jam 7 malam, itulah terjadi pelemparan terhadap pospol tersebut dengan perkiraan kami adalah bom molotov yang akhirnya dapat membakar pospol tersebut. Ini masih didalami dan ada beberapa informasi terakhir sudah diamankan oleh Polres Jakarta Pusat. Tinggal kita lihat nanti pendalamannya seperti apa. Nanti kita minta update-nya dari Polda Metro. Demikian, Mbak. Baik, Pak Gatot, sebenarnya secara keseluruhan dari aksi mahasiswa dan juga masa tanpa atribut mahasiswa kemarin, kericuhan apa saja sebenarnya yang terjadi di sana? Kericuhan itu sebetulnya hanya terjadinya berusaha untuk melempari aparat, kemudian merusak fasilitas umum. Ini adalah modus-modus yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu yang biasanya dilakukan setelah masa daripada demo kembali. Ini. Iya, berdasarkan laporan dari berbagai daerah di Indonesia, ada berapa korban yang tewas maupun luka akibat kericuhan yang terjadi di beberapa daerah di tanah air ini, Pak, baik dari kepolisian maupun mahasiswa dan juga warga sipil. Oke, Mbak, jadi update yang kami terima sementara ini dari kewilayahan, untuk Polri itu ada 6 yang luka di wilayah Polda Metro, kemudian ada 4 yang mengalami juga luka di wilayah Polda Sulawesi Selatan, dan juga ada beberapa masyarakat yang luka karena lemparan batu dan lain sebagainya itu. Baik, terima kasih Kombes Pol Gatot Repli Handoko, Kabag Penum Divisi Humas Polri telah bergabung bersama kami di iNews Sore.